menungso sak donya iki kongkon nglakoni laku temen liwat dalan siji bener. Nggih. Kuwi diliwatnya ajarane Siti Jenar. Awalane kan Ismaya Jati. Nggih. Munduk mlaku Sabda Palon terus sekarang Siti Jenar. Secara nggak langsung itu orangnya sama. Yes. Saiki omongnya ngongkon salat 5 waktu puasa, kuwi sing ngongkon sapa? Kuwi aturane menungso iki. Parah lho omongku ki ya, lek nganti salahno. Nggih. Sing ora trima kon rene engko tak omongi. Bagi orang Jawa, sembayange diarani Jawa, muji nanggawa sing nguripi mlebu metu lho. Ya jelas ya lek ditinggal metu mlebu baru metu iki modar kabeh ya. Nggih. Ya wis. Ya sembayange tiyang Jawa wonten niku pripun, Mbah? Ya lek terap-terapane wong Jawa sing penting ya wis meneng lungguh ya. Nggih. Mangka lek bersama-sama diatur umpama madhep ngetan kabeh, lek sila kabeh. Kalau sendirian ora ngangge aturan. Wis. Saisamu aja ngisak-ngisakne, yang penting mengakui keluar dan masuk ini. Ahu. Adam Hawa. Saya menyanggahnya. Kalau sholat itu betul-betul wahyu dari Allah yang disampaikan kepada Rasulullah Muhammad SAW saat beliau Isra Mi'raj. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Rahayu, Rahayu, Rahayu. Pada video ini saya akan menanggapi video Mbah Saeno tadi yang diupload oleh channel Peluru Jawa. Namun sebelumnya saya akan sedikit menjelaskan bahwasannya setiap manusia itu tidak akan sama pemikirannya, tidak akan sama pengetahuannya, tidak akan sama ilmunya, dan tentunya tidak akan sama keyakinannya. Saya juga sebagai orang Jawa tentunya senang juga menyimak hal-hal tentang ilmu kejawen. Seperti yang dikatakan Mbah Saeno tadi, bahwa ajaran kapitayan yang dianut Mbah Saeno ya, itu sumbernya juga dari Syekh Siti Jenar. Sedangkan saya sebagai Islam kejawen juga mempelajari ajaran Syekh Siti Jenar. Tapi itu tadi, karena dalam menerima suatu ilmu setiap manusia tidak akan sama pemikirannya, tentunya mengakibatkan tidak sama keyakinan. Dan memang Islam kejawen dengan ajaran kejawen tentu berbeda. Kalau Islam kejawen sumbernya adalah dari ajaran para wali yang ada di tanah Jawa. Dan seperti saya juga mempelajari ajaran Syekh Jenar, makanya saya ingin menyanggah dalam video ini. Meskipun orang Jawa kebanyakan dalam mempelajari Islam itu sampai tingkat hakikat, karena kan ada istilahnya itu syariat, tarekat, hakikat, makrifat. Tapi sebenarnya ajaran hakikat itu untuk diri pribadi, jadi tidak dibuka secara umum karena nanti akan menimbulkan fitnah, karena orang awam belum tentu dapat memahaminya. Makanya waktu itu para wali menghukum Kanjeng Syekh Siti Jenar
Sebab dikhawatirkan orang awam yang mempelajarinya nanti tidak mengerti sehingga akan salah kaprah dan juga masjid akan kosong. Karena walau bagaimanapun juga hakikat adalah untuk pegangan diri pribadi, tapi syariat pun harus tetap dikerjakan. Makanya kalau orang Jawa kebanyakan memberi apa yang namanya ilmu kasampurnan atau ilmu asa muasa diri. Seperti yang Mbah Saino tadi mengatakan tentang sholat, puasa itu adalah seolah-olah itu pikiran manusia, itu sungguh salah besar. Sebagai seorang muslim, saya ngerti betul bahwa sholat adalah perintah Allah, diterima oleh Rasulullah saat melakukan Isra Mi'raj. Dan perintah puasa ada di kitab suci Al-Quran, surat Al-Baqarah ayat 183, 184, 185, dan 187. Jadi semata-mata bukan bikinan manusia, itu salah besar. Itu benar-benar wahyu dari Allah yang diturunkan kepada Rasulullah dan Nabi Muhammad SAW. Memang orang Jawa mau maknainya Muhammad itu bukan Kanjeng Nabi Muhammad ya, bukan Rasulullah. Kan ada dijelaskan seperti begini, Allah iku urip, Muhammad iku nyawa, Rasul iku nafas, Adam iku jisim. Makanya harus bisa memahaminya. Tadi saya katakan orang awam belum tentu bisa mengerti ya. Allah iku urip, Muhammad iku nyawa, Rasul iku nafas, Adam iku jisim. Muhammad di sini bukan Muhammad Kanjeng Nabi Rasulullah, tapi Muhammad diri kita. Hal-hal yang seperti ini adalah untuk diri pribadi. Dan juga tadi Mas Saeno mengatakan kalau ajarannya dari Syekh Dinar juga, cara sembahyangnya orang Jawa ada yang pengaruh kami tayang tentunya ya, dengan membaca ahu yang maknanya Adam Hawa saat keluar masuknya nafas, itu berbeda dengan keyakinan saya. Saya yang Islam Kejawen tidak seperti itu, karena Sunan Bonang mengajarkan dan ditulis dalam Surung Ujil, sholat sejati adalah sholat taib, dan lafalnya bacanya hu Allah, hu Allah, hu Allah, yang maknanya dia Allah, artinya semua yang ada di dunia ini adalah Allah. Jadi bukan ahu, berbeda ya dengan kami. Dan salat taib ditulis oleh Sunan Bonang pada Surung Ujil. Jadi kesimpulannya, jangan merasa kita yang paling benar. Makanya di Syariat itu ada istilah lakum dinukum waliyadin. Dan saya juga mempelajari ajaran Syekh Siti Dinar, tetap menjalankan sholat, yaitu dengan cara seperti yang diajarkan Syekh Siti Dinar, menjalankan sholat dengan sholat tarek. Jadi Syekh Siti Dinar itu mengajarkan sholat namanya sholat tarek. Jadi sekali lagi, jangan merasa dirinya yang paling benar, karena tadi setiap manusia dalam menyerap suatu ilmu tentunya tidak akan sama, sehingga pengetahuan serta keyakinannya tidak akan sama. Demikian video ini sebagai sanggahan kepada Mbah Saeno tadi, yang beliau katakan siapa yang akan terima silakan datang, begitu kan, akan dikasih tahu. Nah, saya menyanggahnya kalau sholat itu betul-betul wahyu dari Allah,
yang disampaikan kepada Rasulullah Muhammad SAW saat beliau Isra Mi'raj. Jadi bukan bikinan manusia begitu. Silakan Anda berkeyakinan seperti Anda, jangan merasa dirinya yang paling benar. Makanya lakum dinukum waliyadin. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.